Kak Eva kenapa ada di sini? Justru aku yang nanya sama kamu. Kenapa jam segini kamu baru datang? Tadi di jalan ada insiden, Mas. Tiba-tiba aja ada. Cukup. Apapun alasan kamu, itu nggak akan merubah rasa kecewa aku sama kamu. Dan aku udah ngambil keputusan. Kalau aku mau membatalkan perjodohan aku sama kamu. Ibu kecewa ya sama kamu. Sudah berapa kali Ibu ingetin kamu, jangan sampai kamu mengecewakan Alvin, apalagi kamu datang terlambat. Dan menurut Gustian, Alvin membatalkan perjodohannya dengan kamu dan lebih memilih Eva. Kok mati lampu? Eva? Erin, kenapa sih teriak-teriak? Eva mana? Ya itu dia Mas, begitu masuk kamar ini Kak Evanya udah gak ada, terus jendelanya kebuka kayak gini. Apa jangan-jangan Kak Eva diculik? Ibu ingin menjodohkan salah satu dari kalian dengan Alvin. Anaknya Om Gustian, Bu. Yang pengusaha garmen itu. Iya, kalian tahu kan? Om Gustian itu adalah sahabat ibu dan beliau menginginkan salah satu dari kalian untuk dijodohkan dengan Alvin putranya. Untuk menjaga silaturahmi keluarga kita lah. Terus yang mau ibu jodohin, aku atau Erina? Siapapun keputusan Ibu, akan aku ikut Ibu. Ya udah, kalau gitu gimana aku aja yang dijodohin, Bu? Secara kan dari umur aku udah pas. Terus juga aku anak pertama. Tapi ibu ingin menjodohkan Alvin dengan Erina karena Erina itu lebih feminin ya. Kenapa Erina, Bu? Anak pertama itu aku, Bu. Dan yang udah cukup umur untuk nikah itu aku, Bu. Kenapa jadi Erina? Kalau untuk soal tampilan feminim, aku bisa ngerubah kok, Bu. Eva, sudah. Turuti kemauan ibu. Keputusan ibu udah bulat. Erina, kamu mau kan dijodohkan dengan Alvin? Iya, Bu. Aku setuju, Bu. Karena aku akan nurut setiap keputusan yang Ibu buat. Siapa yang gak mau sama Alvin? Secara dia itu penerus bisnisnya Om Gustian. Siapa yang gak mau? Gak usah kesenangan dulu deh. Gara-gara ibu lebih memilih menjodohkan kamu dibandingkan aku. Aku gak ngerasa kayak gitu kok, Kak. Pakai ngeles segala. Aku tuh tahu ya. Aku tahu kamu seneng kan gara-gara menang dari aku. Ingat ya, kamu gak usah kesenangan dulu. Karena aku yakin yang pantas bersanding sama Alvin itu aku. Gini aja, gimana kalau kita tanding ulang? Siapa yang dijodohin sama Alvin? Tapi kan yang milih bukan kita, Kak. Tapi keputusannya Ibu. Ya itu kan ibu. Tapi aku maunya Alvin sendiri yang menentukan siapa yang jadi istrinya, aku atau kamu. Ya benar juga sih. Tapi gimana caranya? Oke, kita bikin tantangan yang kita harus lakuin. Siapa yang berhasil memikat Alvin duluan dan dipilih sama Alvin, dia yang berhak jadi istrinya. Itu artinya aku saingan dong sama kakak. Enggak, aku gak mau saingan sama kakakku sendiri. Ih, kamu harus mau. Biar kita fair. Ya udahlah, aku terima aja tantangan dari kakak. Makasih ya. Oh iya, Bi, sebentar lagi kan aku mau nikah. Kapan-kapan ajarin aku masak dong, Bi. Pengen banget. Suatu hari nanti bisa masakin suami aku makanan seenak masakan Bibi. Ya, beres, Non? Pagi. Pagi, Bu. Eva mana? Masih siap-siap kayaknya deh, Bu, di kamar. Bu, Non, saya lanjut kerja di belakang ya. Kamu jangan lupa ya, malam ini kamu akan ada dinner sama Alvin di Cafe Starlight. Ingat, jangan sampai kamu terlambat datang, karena Alvin akan nunggu kamu di sana. Siap, Bu. Ntar malam banget. Kamu kenapa? Kamu deg-degan? Banget. Ini mau gue pakai. Kak, nggak bisa, Kak. Aku udah terlambat. Aku harus kerja. Mana pulang kerja juga aku harus dinner sama Alvin. Aku berangkat kerja dulu ya, Kak. Erina. Ih,
Eva sama non Erina kan adik kakak. Jangan berantem terus. Harusnya tuh saling sayang, non. Non Eva ngalah sama adik sendiri, enak kebawa emosi. Wah, wah. Buat naikin mood kamu. Makasih ya Freddy. Tahu aja kesukaan aku. Tunggu, masih ada satu lagi. Minum kopi gak lengkap tanpa roti kesukaan kamu. Wah, asli sih. Kayak kamu bisa baca pikiran orang ya. Ih, tahu aja aku kalau minum kopi harus makan roti dulu. Ya dong, kan kita udah kenal lama. Gina, maksudnya apa? Kok langsung jalan gitu aja sih nggak minta maaf? Terus sengaja bantuin aku kek? Apaan sih? Bukannya tadi kamu yang jalannya nggak lihat-lihat, kayak nuduh-nuduh orang lagi. Kamu tuh kenapa sih? Aku jalan biasa aja loh mau ke sana, kamu yang nabrak aku. Gina serius aja, maksudnya apa? Tinggal minta maaf. Kalau susah ya udah bantuin aku tuh. Ya aku bingung kan ada attitude kan. Apaan sih? Kok gitu? Udah. Ini ada apaan sih ribut-ribut? Ini di kantor, gak baik. Iya Fred, bukan maksud mau ribut-ribut, cuman aku bingung aja. Aku lagi jalan tiba-tiba Gina nabrak aku, terus dia nggak mau minta maaf, malah jalan gitu aja. Apaan sih? Kamu tuh jangan percaya sama dia ya. Aku tuh nggak kayak gitu. Ya, aku lebih percaya sama Erina. Aku kenal dia udah lama. Jadi dia gak mungkin bohong. Jadi sekarang, kamu minta maaf sama Erina. Enggak, aku nggak mau minta maaf sama dia. Kayaknya aku tahu deh kenapa Gina sikapnya kayak gitu sama aku. Kenapa emang? Dia cemburu, dia kan suka sama kamu. Cemburu? Aku sama Gina gak ada apa-apa. Cuma rekan kerja aja. Karena jujur aja kalau Sebentar ya Fred. Halo, assalamualaikum Bu. Iya, pulang kerja kok langsung kok. Iya, dinner kan sama Mas Alvin di kafe. Iya. Iya, udah aku kerja dulu ya Bu ya. Tadi aku dengar kamu mau dinner sama Alvin. Iya, aku dijodohin sama dia. Iya dia Fred, aku mau lanjut dulu. Aku takut berkas-berkas ya. Makanya bawa mobil tuh hati-hati dong. Gak jilat sampai nyalakin orang kan? Pak, tenang dulu Pak, saya nggak sampai nabrak kok Pak. Saya emang tadi hampir nabrak tapi enggak. Ini orangnya jatuhin dirinya sendiri Pak. Masih aja ngagang. Udah bawa aja di kantor polisi. Ayo dong Pak, coba kita jelasin. Ayo baik ikut. Udah. Orang ini bawa mobil nabrak motor. Pak, tolong tenang. Kagak ngaku lagi dia nih. Ya, makanya dia harus bawa ke kantor polisi dan dia harus tanggung jawab. Ya. Enggak kayak gitu. Aku nggak nabrak, cuma hampir nabrak. Iya, kamu tenang dulu ya. Pak, oke, sekarang kita tanya aja ke pengendara motornya. Mana korbannya? Lah, bapak-bapak bisa lihat kan? Korbannya sendiri nggak nuntut apa-apa, Pak. Jadi kalian itu nggak berhak bawa kasus ini ke kantor polisi. Karena nggak ada saksi dan nggak ada bukti, Pak. Makanya, dan kalian hati bawa mobil. Ya Allah, segitunya. Erina kemana sih? Kok jam segini belum datang? Vivi, nanti gue telepon lagi ya. Apa dia lupa ya? Kalau ada janji dinner sama aku. Mas Alvin, kamu sendiri? Ada aku mana? Eva? Nggak tahu. Sampai sekarang dia belum datang. Silakan duduk. Iya. Gimana kalau kamu temenin aku makan? Kebetulan kamu di sini. Ini aku udah pesen 2 makanan. Sayang kan kalau nggak dimakan. Ya anggap aja sebagai ganti adik kamu. Belum makan kan? Boleh, Mas. Ya. Silakan makan. Dari mana kamu? Aku tadi emang sengaja mau nongkrong di sini sama teman-teman aku. Kebetulan kayak aku ngeliat kamu dari belakang, ya udah aku samperin. Bener aja. Di sini makanannya enak-enak. Oh iya? Aku baru sekali kesini nih soalnya. Kaget banget kayak. Terus motornya tinggalin gitu aja lagi. Tapi cuma makasih banyak ya. Iya. Untung kamu datang. Iya, sama-sama. Tapi kamu gak apa-apa kan? Aku nggak apa-apa. Tapi maaf, kamu kok bisa tiba-tiba ada di sekitar sini? Bukannya rumah kamu nggak ke arah sini ya? Iya. Teman aku tuh ada di sini rumahnya. Tadi aku habis main, jadi mau pulang sekalian lewat sini. Astaga, Freddy sorry ya, aku buru-buru banget, aku lupa aku janjian sama Alvin, aku mau dinner sama dia di kafe. Astaga, ini orang motornya, kamu bisa tolong minggirin nggak? Makasih ya.
Kak Eva kenapa ada di sini? Justru aku yang nanya sama kamu. Kenapa jam segini kamu baru datang? Tadi di jalan ada insiden, Mas. Tiba-tiba aja ada. Cukup. Apapun alasan kamu, itu nggak akan merubah rasa kecewa aku sama kamu. Dan aku udah ngambil keputusan. Kalau aku mau membatalkan perjodohan aku sama kamu. Karena aku sadar, dengan kejadian ini, kamu nggak bisa menghargai waktu aku. Beda sama Eva. Aku udah bicara banyak sama Eva. Aku ngerasa nyaman sama dia. Dan dia juga orangnya asik kok. Mas, tolong dengerin penjelasan aku dulu, Mas. Oke, saya segera ke sana. Eva, saya masih ada meeting di kantor. Saya duluan ya. Iya, Mas. Saya permisi. Ya, hati-hati. Ya. Kak Eva kenapa licik banget sih? Kakak kenapa nikung aku dari belakang? Aku nggak ada niat nikung kamu kok. Bohong. Aku bingung sama kakak. Kakak sendiri yang kasih tantangan. Siapa di antara kita yang bisa memikat hatinya Mas Alvin? Supaya Mas Alvin bisa memilih di antara kita. Terus sekarang Mas Alvin udah pilih kakak. Puas kak? Kamu tuh ngomong apa sih? Aku nggak ada maksud buat nikung kamu. Oh ya, terus kenapa tiba-tiba kakak ada di sini? Kenapa kak? Di saat aku nggak bisa datang ke sini tepat waktu. Kenapa kebetulan? Pasti kakak udah rencanain kan? Kamu denger ya? Aku datang ke sini memang niat mau lihat kalian dinner. Tapi apa? Pas aku datang, kamu nggak ada di situ. Ya salah sendiri dong. Kenapa kamu datangnya telat? Kamu nyanyiin waktu dinner kamu sama Mas Alvin. Oke. Yang penting sekarang rencana kakak udah berhasil kan? Kak kenapa sih nggak jujur aja sama aku? Kakak kan yang udah nyewa pemotor itu untuk menghadang jalan aku supaya aku terlambat datang ke sini dan kakak bisa dinner sama Mas Alvin. Kamu jangan ngomong sembarangan ya. Aku nggak ada. Stop. Pasti Pak. Tolong jangan bikin-bikitan di sini. Ayo silakan pergi. Atau kalian saya lapor untuk. Maaf kak. Kak. Ibu udah dikasih tahu Om Gustian tentang kejadian semalam. Erina, ibu kecewa ya sama kamu. Sudah berapa kali ibu ingetin kamu, jangan sampai kamu mengecewakan Alvin, apalagi kamu datang terlambat. Untuk saja kakak kamu ada di sana nemenin Alvin. Dan menurut Om Gustian, Alvin membatalkan perjodohannya dengan kamu dan lebih memilih Eva. Terus keputusan ibu gimana? Ya, ibu harus setuju. Karena bagaimanapun juga keputusan ada di tangan Alvin. Ngopi dulu, biar nggak galau. Thanks ya kopinya. Kok kamu tahu aku lagi galau? Ya, kelihatan aja dari muka kamu. Kalau kamu mau cerita aja sama aku. Mungkin aku bisa bantu. Mungkin kamu gak akan bisa bantu sih. Tapi kalau kamu mau dengerin cerita aku ya gara-gara yang waktu kemarin itu aku terlambat, perjodohan aku dibatalin deh. Terus posisi aku digantiin sama Kak Eva. Kamu patah hati? Dibilang patah hati, ya nggak juga. Karena sebenarnya aku juga nggak terlalu dekat kok sama Mas Alvin, belum terlalu kenal juga. Ya, tapi aku kecewa aja. Hanya untuk satu hal itu, posisi aku langsung digantiin gitu aja sama Kak Eva. Walaupun nggak apa-apa, tapi buat aku ibu tetap aja kayak kurang adil gitu. Nggak kasih aku kesempatan lagi. Hidup itu bagaikan kopi. Kadang terasa manis, tapi kadang juga terasa dikit pahitnya ada. Nah, kalau kamu masih kurang manis atau ada rasa pahit, ya tinggal tambahin gula biar manisnya pas. Tapi kalau menurut aku sih nggak usah tambahin gula ya. Kenapa? Ya kalau kamu minum kopi sambil ngaca, apalagi tambahin senyuman dikit, udah tuh manis banget. Karena senyuman kamu itu maniskan bagai gula. Freddy, apaan sih kamu tuh? Aku nggak bawa receh loh, nggak usah gombal. Ya nggak apa-apa, yang penting ceri kamu udah kembali lagi. Ih, harusnya kan aku yang di sampingnya Freddy, bukan Erina. Ya ampun, tasnya ketinggalan lagi. Kok kuncinya hilang sih? Masa bisa hilang? Tadi kuncinya di sini deh. Ini pasti ulahnya Erina. Dia sengaja ngumpetin kunci mobil aku. Erina! Apa kak? Ini tuh keterlaluan ya. Mana kunci mobilnya? Kunci mobil apaan sih kak? Mana aku tahu? Aku dari tadi tuh di kamar mandi siap-siap. Aku nggak tahu di mana. Masa pura-pura nggak tahu deh. Aku tahu kamu sengaja kan ngambil kunci mobil aku biar aku nggak jadi ketemuan sama Alvin. Ya kak. Bisa bohong mana kuncinya? Aku Cari apa sih? Pagi-pagi kok ribut? Anak kesayangan ibu itu udah nyembunyiin kunci mobil aku, Bu. Enggak bu, itu nggak benar. Aku dari bangun tidur, aku cuman mandi siap-siap di kamar mandi. Bu, aku nggak ngapa-ngapain, aku nggak tahu. Iya Eva, bukan Erina pelakunya. Karena tadi itu ibu minta Bibi panggil Erina dan Erina lagi mandi. Ya terus siapa Bu kalau bukan dia pelakunya? Ya nggak tahu, yang jelas bukan aku pelakunya kak. Udah,
Udah, jangan ribut lagi. Eva, kamu cepat berangkat sekarang. Nanti kamu telat loh. Kamu cari aja taksi online ya. Kamu nih, pakai taksi kan? Udah, sekarang kamu siap-siap ya. Nanti kamu juga telat, oke? Mas, makasih ya. Hari ini aku senang banget. Aku juga senang banget. Aku nggak salah milih calon istri. Mas, kamu hati-hati deh, Mas. Itu kok beli samping kayak mepet-mepet gitu sih? Nggak tahu nih, ngapain sih di mobil mepet-mepet? Aduh. Pak, kamu nggak apa-apa? Ada luka nggak? Nah, aku nggak apa-apa. Kamu sendiri gimana? Aku juga nggak apa-apa. Mobil udah pergi ya? Iya. Tapi ya udahlah, yang penting kamu nggak apa-apa. Kayaknya dia mau mencelakakan kita deh. Ini mobilku rusak. Tapi kayaknya aku nggak bisa nganter kamu pulang. Kamu aku pesanin taksi aja ya. Gak apa-apa kan? Nggak apa-apa banget. Tapi terus nanti kamu gimana mobilnya? Gampang. Nanti aku minta bantuan sama temenku. Erina, kamu tuh keterlaluan tau nggak? Kamu tau nggak? Aku sama Alvin itu hampir kecelakaan. Kakak bisa nggak sih dikit-dikit tuh nggak usah nyalain aku, dikit-dikit nyalain aku. Kenapa sih aku nggak ngapa-ngapain, Kak? Karena di sini yang nggak suka sama hubungan aku itu cuma kamu. Mungkin aku emang nggak suka sama hubungan kakak, tapi aku nggak mungkin tega nyalakain kakakku sendiri. Tapi aku nggak suka sama perbuatan. Udah, kalian ngapain sih? Bisa nggak kalian berdua sekali aja nggak usah ribut? Ibu pusing dengernya. Iya Bu, aku juga nggak tahu kenapa Kak Eva selalu nyalahin aku. Kamu juga, Eva. Jangan asal nuduh adik kamu dong. Gimana pun juga dia adik kamu loh. Sebagai kakak adik, harusnya kalian berdua itu akur, menyelesaikan masalah baik-baik, bukannya dengan keributan. Ini nih anak kesayangan ibu nih. Hampir mau buat aku sama Alvin itu celaka, Bu. Aku nggak ngapa-ngapain, sumpah. Udah. Eva, kamu sekarang lagi capek, ya? Jangan emosi. Kamu istirahat, sayang, ya? Istirahat. Karena Bu. Fungsinya apa sih Kak? Udah. Ini siapa yang lempar ya? Tidak semua mudah didapatkan, semua ada konsekuensinya. Ini siapa yang lempar? Ibu, bikin kaget aja deh. Ibu yang bingung, ngapain kamu tengah malam di sini? Bukannya tidur? Tadi ada yang lemparin Ibu. Kamu nggak apa-apa, sayang? Aku nggak apa-apa, Bu. Cuma kaget aja, Bu. Cuma siapa yang lempar ya, Bu? Teror yang kamu hadapi sekarang ini tuh udah terlalu berbahaya. Dan ibu yakin bukan Erina pelakunya. Ya terus siapa, Bu? Selama ini aku nggak punya musuh loh. Makanya kita harus cari tahu siapa pelakunya. Supaya kalian berdua itu nggak saling tuduh. Teror yang Kak Eva dan aku alamin semakin hari semakin menjadi-jadi, Mas. Aku takutnya ini semua dari perempuan masa lalunya Mas Alvin yang gak terima kalau sekarang Mas mau dijodohin sama Kak Eva. Kalau ada, tolong Mas jujur. Karena takutnya perempuan itu dalang dari semua teror ini, Mas. Iya. Perempuan yang sakit hati itu adalah kamu. Aku tahu kamu marah sama aku. Aku tahu kamu juga cemburu sama aku. Gara-gara Mas Alvin lebih memilih aku dibanding kamu kan? Jadi makanya aku yakin banget kalau kamu adalah pelaku utama dari teror yang menimpaku. Apa sih yang kamu harapin dari Mas Alvin? Sedangkan kamu tahu loh Mas Alvin itu adalah calon tunangan aku. Udah aku bilang berapa kali bukan aku, Kak. Aku justru datang ke sini untuk nanyain ke Mas Alvin siapa orangnya biar kakak tuh gak kenapa-napa. Kamu gak usah jadi pahlawan deh. Aku tahu kamu adalah pelaku utamanya. Udah ya, cukup. Aku nggak mau mendengar pertengkaran kalian di sini. Tapi kalau kalian berdua masih mau bertengkar, silakan keluar. Jangan di sini. Rin, bukannya aku mau ikut campur, tapi setelah aku dengar cerita kamu, sebaiknya kamu nggak perlu menekan Alvin. Karena mungkin Alvin aja nggak tahu siapa orang yang udah neror kalian itu. Ya tapi aku nggak bisa diem aja dong, Fred. Gimana kalau dugaan aku itu benar? Kalau ternyata emang ada orang dari masa lalunya Mas Alvin yang masih sakit hati dan memicu dendam ini sehingga melakukan teror ke Kak Eva sama aku. Aku capek, Fred, dituduh terus sama Kak Eva yang ngelakuin teror ini. Awalnya salah aku sih, aku yang selalu nuduh Kak Eva. Tapi aku malah ngerasa ini pasti ada orang yang sengaja ngadu domba kamu dan kakak kamu. Ya kamu harus tenang dulu. Terus aku harus gimana dong? Aku akan bantu kamu untuk mencari tahu siapa pelaku itu. Makasih banyak ya, Fred. Kamu selalu aja ada untuk dengerin keluh kesah aku. Rin, kapanpun kamu butuh, aku akan selalu ada buat kamu. Siapa
tinggalkan Alvin atau hidupmu tidak tenang. Ini nggak bisa didiemin. Ini namanya pengancaman. Jadi gimana? Kami sudah menyelidiki isi rumah ini untuk mencari petunjuk siapa sosok misterius yang semalam mau mencelakai Ibu Erina. Jadi apa kira-kira sudah ada petunjuk, Pak, siapa pelakunya? Untuk saat ini kami belum bisa mendapatkan petunjuk apa-apa, mengetahui siapa pelakunya. Tapi kami akan berusaha menyelidiki. Sayangnya rumah ini tidak dilengkapi CCTV, jadi kami tidak tahu pergerakannya. Kita pasang CCTV aja segera ya Bu ya, biar pelakunya itu bisa ditangkap Bu. Ambil, Pak. Jadi surat ancaman ini akan kami amankan. Kami permisi, selamat siang. Baik, terima kasih. Sama-sama. Kita sama-sama terancam Kak. Kak Eva sekarang percaya kan? Bukan aku pelaku terornya Kak. Dari kejadian ini aku makin yakin pelaku terornya adalah orang dari masa lalunya Mas Alvin yang sakit hati karena tahu salah satu di antara kita tuh pengen jodohin nama Mas Alvin. Tetep aja, aku nggak percaya sama kamu. Aku curiga kamu itu pelakunya. Kamu tau nggak? Kemarin itu aku ngobrol sama Alvin. Setelah aku tahu, ternyata Alvin itu nggak punya masalah sama mantan pacarnya. Ini gimana Bu? Ibu mau ngelanjutin terus perjodohannya? Apa nggak sebaiknya dibatalin aja Bu? Tapi kalau menurut pendapat Ibu, hubungan Eva dan Alvin tetap harus dilanjutkan sesuai rencana. Ya walaupun terornya semakin serius, tapi kalian lihat sendiri, itu polisi sudah mulai menyelidiki dan menangani kasus ini. Dan kalian juga kan mau pasang CCTV. Jadi ya Ibu berharap ini semuanya aman dan pelakunya segera ditemukan. Keterlaluan. Siapa orang yang sudah berani melakukan teror-teror itu? Apa maksud dan tujuannya? Aku juga nggak tahu. Tapi apapun tujuannya, aku cuma khawatir satu hal, yaitu keselamatan putri-putriku, Mas. Apalagi ini bukan pertama kalinya. Ini sudah berkali-kali. Ibu tenang ya. Masalah ini sedang diselidiki sama polisi. Ya, semoga aja penyelidikannya cepat selesai dan membuahkan hasil. Jadi polisi bisa langsung segera menangkap peneror itu. Iya. Polisi? Ada apa? Kok pada ngomongin polisi? Gina, kok dia ada di sini? Pak, Erina, ini kenalkan Gina, putri bungsu saya. Oh, jadi ini yang mau dijodohin sama Kak Alvin. Nah, sekarang karena kita sudah berkumpul semua, lebih baik kita bicarakan mengenai percepatan pertunangan antara Alvin dengan Eva. Saya pikir kalau Alvin lebih cepat jadi tunangan Eva, dia akan bisa lebih melindungi Eva. Gimana sayang? Aku juga setuju. Boleh Pak? Kalau semua sudah pada setuju, kami sebagai orang tua tinggal menentukan waktunya. Gimana kalau minggu depan? Kalian setuju? Aku sih setuju. Boleh. Bu, kelihatannya mereka udah setuju. Kamu pasti kecewa kan? Karena Kak Alvin gak jadi tunangan sama kamu. Emangnya kenapa aku harus kecewa? Enggak kok. Kan Kak Eva juga kakak aku sendiri. Bagus deh kalau kamu sadar diri. Aku minta sama kamu untuk kamu jangan deket-deket sama Kak Alvin. Atau kamu akan berurusan sama aku. Kamu tenang aja Gina, aku bukan perempuan seperti itu. Jujur, sebenarnya aku nggak sepenuhnya setuju Kak Alvin tunangan sama Kak Eva. Ya, tapi it's okay. Aku bakal kasih mereka kesempatan. Jadi kamu curiga sama Gina karena dia adiknya Alvin yang udah ngelakuin teror-teror itu. Aku juga gak mau berpikiran aneh-aneh tentang Gina, tapi aku ngerasanya waktu Gina nyamperin aku di teras rumahnya dan dia ngancam aku ya, feeling aku jadi kesana. Iya, tapi apa yang bikin kamu curiga sama Gina? Pasti ada alasannya kan? Fred, kamu tahu sendiri kan gimana sikapnya Gina sama aku di kantor. Iya, Gina kenal sama aku, Gina juga tahu kayak Eva itu kakak aku. Jadi kemungkinan besar lah kalau misalkan Gina itu neror aku sama kakak aku. Iya, aku paham kekhawatiran kamu dan itu pasti bisa aja terjadi. Tapi masalahnya kita tuh gak bisa nuduh sembarangan. Kita belum ada bukti. Jalan nggak macet biar langsung meeting aku. Aduh, mobil kenapa lagi? Kok nggak mau nyala? Ih, padahal tiap bulan lo di servis. Kenapa nggak mau nyala sih? Gimana sih? Jangan-jangan ini ulahnya si peneror itu lagi. Dia sengaja ngerusakin mobil aku. Meeting dimulai setengah jam lagi. Keburu gak ya? Selamat pagi mas. Ini saya Eva yang sering servis mobil di bengkel mas. Bisa kesini sekarang nggak ya? Soalnya ini mobil saya mogok banget. Alamatnya sama nanti aku share log aja. Cepetan ya mas. Akhirnya selesai juga. Halo mas. Iya ini aku baru selesai. Baru mau beres-beres. Kamu gimana? Bisa jemput aku? Oh nggak bisa ya. Ya udah nggak apa-apa. Biar aku naik taksi aja kalau gitu. Iya kamu lanjut aja dulu pekerjaan kamu ya. Bye bye sayang. Siapa di situ? Perasaan kantor juga udah pulang semua deh. Siapa di situ? Nggak ada siapa-siapa. Wah lama banget sih. Cepetan dong. Kenapa kamu? Au, au.
Kenapa, Mbak? Ada apa? Pak, lihat itu, Pak. Tadi aku dikejar sama sosok hitam-hitam, Pak. Pak, tadi saya dikejar-kejar sama orang yang nggak saya kenal, Pak. Nggak ada siapa-siapa, Mbak. Nggak ada siapa-siapa. Terus saya ngapain, Pak, turun lewat tangga kayak gini sedangkan lift aja masih nyala? Baik. Mbak tenang dulu ya. Tenang. Bapak enak banget ya ngomong tenang, Pak. Saya ini capek loh lari-lari, Pak. Terus Bapak juga security. Harusnya Bapak tahu keamanan di sini kayak gimana. Baik. Nanti tim kami akan mengeceknya, Mbak. Mbak ikut saya ke kantor security. Biar Mbak lebih tenang dulu. Mari. Sayangnya Gina tuh tadi nggak masuk kantor, jadi aku nggak bisa ngelakuin tadi. Makanya aku nggak bisa ngasih ide sama kamu. Emang tadinya rencana kamu gimana? Ya rencana aku maunya kamu cari masalah sama dia, bikin ribut sama dia sampai dia emosi sama kamu. Nanti aku record. Terus apa yang mau kamu lakuin setelah itu? Ya aku akan lihat gerak-gerik dia, pasti ketahuan dia pelakunya apa bukan. Ya itu paling yang aku bisa bantu. Halo? Iya, dengan saya sendiri. Ada apa, Pak? Iya, Pak, betul. Iya, udah, saya segera ke sana, Pak. Pos security ya, Pak, ya? Terima kasih ya, Pak. Kak Eva diteror di kantornya. Dan sekarang lagi diamani pos security. Ya udah, sekarang kita jemput Kak Eva. Dan kamu juga jangan lupa kabarin ibu kamu. Nah, kamu nggak apa-apa kan? Kamu nggak apa-apa, sayang? Kak Eva masih shock, Bu. Syukurlah. Peneror itu nggak nyelakain kamu, nak. Iya, Bu, tapi aku takut banget, Bu. Aku dikejar-kejar di tangga darurat kantor, Bu. Iya, sayang. Iya, sayang. Ibu tahu, nak. Ibu tahu. Non Eva, diminum dulu teh hangatnya. Biar Non Eva lebih tenangan. Makasih, Mi. Rin, situasi ini kayaknya udah gak benar deh. Kalian harus lapor polisi. Kalau enggak, bisa terjadi sesuatu yang lebih daripada ini. Iya. Ibu harus lapor polisi supaya pelakunya segera ditangkap. Ibu nggak mau kalian berdua jadi korbannya. Tapi kenapa ya? Peneror itu nargetin kalian? Siapa mereka? Apa? Kalian berdua? Ngapain kalian berdua kesini? Bukannya aku yang harus jawab, tapi kamu. Di mana kamu semalam? Apaan sih? Tiba-tiba datang ke rumah orang marah-marah. Apa? Kamu mau cari masalah sama aku, ha? Gina, kamu tenang dulu ya. Kami kesini cuma mau nanya simpel aja kok sama kamu. Tolong jawab. Kemarin kamu gak masuk kantor. Kalau boleh tahu, kamu kemana semalam? Aku nggak ngerti deh sama kalian berdua. Kenapa sih kalian berdua jadi ngurusin hidup orang? Dan aku nggak ada kewajiban untuk ngasih tahu kemana aku semalam. Ngerti? Oh, jadi kamu gak mau bilang? Kalau gitu jangan selain aku. Kalau aku berpikiran kamu adalah orang yang neror kakak aku semalam di kantornya, iya kan? Sih nuduh orang kayak gitu emang gak setuju sama hubungan Kak Alvin dan juga Kak Eva. Dan mungkin emang kita juga gak cocok. Tapi bukan berarti aku mau mencelakakan orang. Udah. Aku mau jangan berdebat terus kayak gini. Ini nggak akan bisa menyelesaikan masalah. Kamu tuh bener-bener ya. Kenapa kamu bisa nuduh aku kayak gitu? Oh, aku tahu. Kenapa kamu nuduh-nuduh aku kayak gitu? Kamu gak terima kan? Karena Kak Alvin gak jadi tunangan kamu. Makanya kamu balas dendamnya sama aku. Iya kan? Gak ada ya kayak gitu. Kamu jangan terbalikin fakta deh. Jawab aja. Kenapa susah banget sih? Gina, Eris. Ya. Ada apa sih ini? Nggak tahu nih Kak. Tiba-tiba datang ke rumah orang marah-marah dan nuduh kalau aku yang udah neror Kak Eva. Maaf sebelumnya Pak Gustian, Mas Alvin. Tapi Gina tuh semalam gak masuk kantor. Dan saya cuma nanya kemana dia semalam. Tapi Gina gak mau jawab. Atas dasar apa kamu menuduh anak saya seperti itu? Jadi Gina sama saya dari dulu tuh satu kantor. Dan Gina emang gak pernah suka aku. Karena Gina berpikiran aku masih ngejar-ngejar Mas Alvin. Anak om ini juga pernah kok ngancem aku untuk ngejauhin Mas Alvin. Kalau nggak aku akan berurusan sama dia. Baik, kita akan buktikan dan cari tahu di mana Gina tadi malam. Tapi Eva dan ibu kamu juga harus tahu. Supaya semuanya jadi clear. Ini rekaman CCTV semalam. Dan sini terlihat jelas kalau Gina emang lagi ada di rumah. Dia lagi rebahan di sofa. Itu semalam aku gak enak badan. Makanya aku rebahan di sofa sambil minum teh. Dan itu alasannya kenapa aku gak masuk kantor. Sekarang udah terbukti kan? Kalau aku tuh gak ada sangkut pautnya sama teror-meneror Kak Eva. Akhir-akhir ini kami sangat tertekan dengan teror itu. Makanya mungkin Erina salah bicara sama kamu. Kami minta maaf ya Gina. Tunggu dulu Bu. Mungkin untuk kasusnya Kak Eva yang bukan kamu orangnya. Siapa kira-kira orang yang nyelinap masuk ke kamar aku beberapa waktu lalu? Aku
Aku harus ada bukti kalau itu bukan kamu. Tepatnya hari Minggu. Kemarin itu aku pergi sama teman-teman ke puncak. Apaan sih nuduh-nuduh orang lagi? Kalau emang kamu gak percaya, nih, aku punya buktinya. Puas kamu sekarang? Puas kamu udah nuduh-nuduh orang kayak gitu, ha? Maaf Gina, aku minta maaf ya udah nuduh kamu yang enggak. Mas Alvin, Om Gustian, Erina minta maaf yang sebesar-besarnya ya. Nggak apa-apa, Erina. Justru Om bangga dengan kecurigaan kamu. Itu semua kamu lakukan kan karena kamu ingin melindungi kakak kamu, Eva. Tapi juga Om nggak mau kalian ada apa-apa. Jadi Om minta kalian untuk saling memaafkan. Dan kamu, Gina, kamu harus maafin Erina ya. Permasalahan ini harus berhenti sampai di sini. Karena sebentar lagi kita akan jadi keluarga. Tunggu sebentar ya Mbak, saya mau ke depan dulu, ada yang tertinggal. Ke depan dulu, ada yang tertinggal. Mati lampu. Ada apa? Kok gak kayak biasa-biasanya? Kak Eva. Kok kecil? Kak Eva? Ibu, Mas Alvin! Kak Eva! Ibu! Erin, kenapa sih teriak-teriak? Itu dia Mas, begitu masuk kamar ini Kak Evanya udah gak ada, terus jendelanya kebuka kayak gini. Apa jangan-jangan Kak Eva diculik? Eva! Eva! Freddy ngabarin dia ngeliat Kak Eva diculik tadi, dia lagi ngikutin mobilnya. Ayo kita kejar. Ya. Aku yakin pas Eva akan dibawa ke gedung itu. Aku harus kasih tahu Erina sekarang. Mas Alvin, Mas, ini Freddy udah share lokasinya, Mas. Lokasinya di Jalan Pemuda, Mas, di sekitar situ. Ayo Mas Alvin, cepetan. Siapa kamu? Kenapa kamu nyulik aku? Tolong lepasin aku. Lepasin aku, lepasin! Diam! Aku minta kamu batalin pertunangan kamu. Kalau enggak, lihat aja akibat. Kamu enggak akan dapetin apa yang kamu inginkan dari aku. Aku enggak akan batalin pertunanganku sendiri. Hari ini, aku akan tahu siapa kamu. Freddy, awas! Bukan! Bukan! Lepasin! Eva! Jangan kabur kamu! Lepasin! Kamu nggak apa-apa, lepasin! Sini, lepasin! Buka masker mereka. Saya mau lihat siapa yang udah selama ini bikin kekacauan. Bibi? Ini siapa? Dia karyawan yang kerja di perusahaan papa. Jadi selama ini Bibi yang lakuin teror sama aku dan Erin. Kenapa Bibi jahat sih? Hah? Diam kamu. Harusnya saya dan Debbie yang bertanya. Kenapa kalian tega menghancurin impian Debbie, keponakan aku? Ini datanya tolong dilengkapi ya. Dan saya minta besok siang semua laporannya sudah harus di meja saya. Oh iya, satu lagi. Tolong buatkan janji meeting sama Pak Roni, klien baru kita. Iya Mas. Maaf, maksud saya Pak Alvin. Nggak usah, kita bisa sendiri. Kalau gitu saya permisi ya. Debbie, tindakan kamu sudah di luar batas. Saya tahu kamu mendekati anak saya, Alvin. Saya tidak akan pernah setuju kalau kamu sampai dekat sama dia. Debbie, Alvin itu udah saya jodohkan dengan perempuan yang sesuai dengan dia. Kamu dengar? Kamu jangan dekati Alvin, atau kamu saya pecat. Aku bakalan cari tahu siapa perempuan yang dijodohin sama Alvin.
Gak ada satupun yang bisa dapetin Alvin kecuali aku. Kamu dan Eva sudah menghancurkan impian Debbie, Erina. Kamu harus pergi dari dunia ini. Harus jadi milik keponakan aku. Aku gak nyangka, Deb. Kamu bisa melakukan hal di luar batasan kemanusiaan. Aku selama ini cinta sama kamu, Vin. Aku ngelakuin semua ini karena aku benar-benar cinta sama kamu. Jangan mimpi kamu. Gak mungkin aku cinta sama orang yang kejam seperti kamu. Asal kamu tahu ya, selama ini aku gak pernah suka sama kamu. Apalagi cinta sama kamu, Deb. Selama ini aku kasih perhatian. Aku beneran tulus sayang sama kamu. Kamu gak pernah nganggap itu. Debbie, perhatian aku selama ini hanya sebatas karyawan dan atasan. Ngerti kamu? Sebegitu gak pedulinya ya kamu, Alvin. Hah? Sampai kamu gak bisa ngelihat betapa tulusnya Debbie ke kamu. Terlaluan kamu. Stop semuanya. Kalian bisa lanjutin bicaranya di kantor polisi. Kalian berdua akan menerima ganjaran dari perbuatan buruk kalian selama ini. Freddy, bawa dia. Kamu gak apa-apa? Aku gak apa-apa, Mas. Erina, aku minta maaf ya. Aku selama ini udah nuduh kamu. Gak apa-apa kok, Kak. Yang penting kakak baik-baik aja ya. Hari ini kita akan menyaksikan acara pertunangan antara Alvin dan Eva. Semoga dengan acara pertunangan ini, cinta mereka bisa menuju ke jenjang pernikahan kelak. Dan untuk kedua mempelai, kami persilakan. Aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Tapi private. Mau kemana sih? Aku mau ngasih sesuatu buat kamu, tapi sebelumnya aku mau kamu tutup mata dulu. Enggak, tutup mata. Aneh-aneh aja bikin penasaran apa sih? Ya makanya bareng dulu, baru kau kasih tahu ntar. Bentar. Dalam hitungan ketiga, kamu boleh buka mata. 1, 2, 3. Nah, ini buat aku. Iya, coba aja buka. Sayang banget sama kamu. Ina, kamu mau nggak nerima cinta aku? Iya, Freddy. Aku juga cinta banget sama kamu. Aku cinta banget sama kamu. Akhirnya ketemu sama jodohnya juga. Akhirnya jadian juga. Cinta terlarang telah membiusku, memabukkan diri ini. Lupakan segala-galanya. Oh, 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 oh.